Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dosen pengampu kami, Bapak Gali Setia. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Asia, Program Studi Sistem Informasi. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil tugas pertama yang sudah kami selesaikan, yaitu dengan mengusung tema penerapan TIK di sektor industri pertambangan. Izinkan kami memaparkan hasil makalah kami. Penerapan TIK di sektor industri pertambangan. Kami beranggotakan 5 orang, saya dengan Novida Juniati Simanjuntak. Di sini hadir rekan saya Bapak Mulat Retno Aji Nugroho. Rekan kami Aisyah saat ini berhalangan hadir. Bapak Muhammad Syahrul Kalimagun saat ini juga berhalangan hadir. Eliana Simtanya Nelwan hari ini juga berhalangan hadir. Untuk abstrak dan latar belakang dari tema yang kami usung dari penerapan TIK di sektor informasi adalah bahwa yang saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Instruksi teknologi ini telah masuk ke dalam berbagai bidang teknologi lain, sehingga sedemikian jauh. Sampai-sampai tidak ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita kenal dalam istilah bahasa Inggrisnya information, technology, and communication adalah istilah yang umum yang menjelaskan bagaimana teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau menyebarkan informasi. Namun revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia. Maka teknologi informasi telah menciptakan sebuah revolusi digital yang di dalamnya menciptakan mesin-mesin yang mengganti otak manusia. Tujuan dari makalah yang kami bawakan, kami menyampaikan pengertian teknologi informasi dan komunikasi, pengertian dari industri pertambangan, bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor industri pertambangan, mengapa penerapan teknologi informasi dan komunikasi menentukan keberhasilan di sektor pertambangan. Berikut pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Istilah TIK kita sudah mulai mengenal dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Pengertian teknologi menurut para ahli adalah Hak dan Kin pada tahun 1996 menyampaikan bahwa ada teknologi informasi itu seperangkat alat untuk membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Martin di tahun 1999 mengutip bahwa teknologi informasi adalah yang tidak hanya pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, namun juga digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi dan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Williams dan Sawyer di tahun 2003 itu menyampaikan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, untuk penerapan TIK di sektor pertambangan sendiri, ada beberapa jenis-jenis teknologi yang bersifat wajib hukumnya dan yang harus diterapkan di lingkungan pertambangan. Untuk yang pertama, ada teknologi untuk perlindungan tenaga penambang.
Teknologi yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi tenaga penambang, yakni gabungan beberapa teknologi untuk memberi jaminan keselamatan bagi para pekerja. Dalam hal ini, teknologi yang diterapkan bisa berupa fasilitas kesehatan sampai perlindungan keselamatan di lokasi pertambangan. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, jika resiko kecelakaan terjadi, maka perusahaan akan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Penerapan teknologi perlindungan keselamatan di lokasi tambang juga dilakukan dengan menyediakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap seperti helm pengaman, rompi reflektor, sepatu pengaman, pengaman telinga, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, ada teknologi alat berat. Teknologi ini berkaitan dengan alat bantu untuk keperluan pertambangan. Proses pertambangan akan menggali sumber mineral maupun batu bara yang berhasil ditemukan. Penggalian ini bisa dilakukan dengan kedalaman sampai ribuan kilometer di bawah permukaan bumi. Selain memakan waktu yang lama, nantinya juga akan meningkatkan resiko kecelakaan di lokasi pertambangan yang disebabkan oleh galian runtuh dan semacamnya, yang rentan terjadi terutama di saat kondisi cuaca kurang mendukung. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut dan diharapkan dapat menyediakan alat berat dengan teknologi terkini. Penggunaannya diharapkan mempermudah proses penggalian di area tambang dan meminimalkan resiko kecelakaan dikarenakan penambang harus turun tangan ke lokasi penggalian. Untuk yang ketiga, ada teknologi untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan. Teknologi ini berhubungan dengan proses menekan efek buruk dalam kegiatan pertambangan terhadap lingkungan di sekitar. Dikarenakan sejatinya kegiatan pertambangan ialah mencari, mengeksploitasi, dan mengelola berbagai mineral di alam, di mana kegiatan ini melibatkan berbagai macam alat berat dan bahan-bahan kimia, tentunya memberi dampak yang kurang bagus bagi kesehatan lingkungan. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi, telah banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah menerapkan pertambangan ramah lingkungan, sehingga membantu menekan resiko tanah tercemar oleh hidrokarbon, kontaminasi air asam tambang, dan lain sebagainya. Penanganan dampak-dampak negatif dengan teknologi yang tepat akan melindungi pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Di sini kami ada referensi untuk mendukung pembuatan makalah kami, yaitu yang pertama dari oikct wordpress.com, lalu ada kompasiana.com, lalu ada duniatambang.co.id, lalu ada tambang.co.id, lalu ada dari investor.id. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan diharapkan semoga makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.